Malaysia kelimpungan, suara ledakan terdengar di penjuru kota. Kota di selatan Malaysia yang baru-baru ini dibebaskan terkena serangan mortir dan artileri hebat dari pasukan Indonesia di seberang kota Kuala Lumpur. Disinyalir Indonesia menolak rencana perdamaian Malaysia, menuntut Kuala Lumpur menerima aneksasi 4 wilayahnya dilansir dari Reuters. Kuala Lumpur tetap berada di bawah pengeboman dari pasukan Indonesia yang mundur, dan tetapi sungai ketika ia direbut kembali dalam kemenangan besar bagi Malaysia minggu lalu. Pada hari ini penembakan penghantam saya bersalin dari rumah sakit meskipun tidak ada yang keluar menurut Ward. Di kota setempat staf dan pasien dipindahkan ke tempat penampungan. Dalam sebuah postingan di Telegram, ia menakutkan ledakan mulai tiba-tiba dihancurkan sebagian kota tersebut. Penembakan belum selesai, tidak semenit pun tambahnya ledakan kembali terjadi. Indonesia sendiri telah berulang kali membantah tidak menargetkan warga sipil. Dalam unggahan video di Telegram, pidato Anwar Ibrahim menghimbau warga Malaysia untuk segera berlindung ke tempat yang aman. Indonesia juga menyerang Malaysia dengan serentetan rudal pada hari Minggu, termasuk menargetkan ibu kota Kuala Lumpur dan kota lainnya. Tentara Diraja Malaysia juga menyatakan telah menembak jatuh 5 dari 60 rudal yang ditembakkan Indonesia ke kota-kota tersebut. Serangan rudal lain di kota-kota Malaysia sudah tahun baru sangat mengerikan. Sejumlah pasukan dan warga Malaysia tewas, kata Menteri Luar Negeri Malaysia dalam pidatonya dikutip oleh Reuters. Menlu Malaysia juga menyatakan bahwa saat ini tidak ada kata netralitas dalam menghadapi peperangan. Saat ini perang terus berlanjut, serang Indonesia tanpa henti, berbagai pasukan di markas terbesar di Malaysia. Serangan itu muncul konflik yang sangat besar dari dua negara, ditambah lagi serangan dua negara Indonesia, ditambah lagi serangan udara Indonesia ke seluruh penjuru yang sangat besar dan dibantu oleh negara sekutu RI. Seorang pejabat mengatakan sistem pertahanan udara Malaysia tidak mampu menahan serangan yang bertubi-tubi dari pasukan Indonesia. PM Australia menjerit, sedikitnya Indonesia meluncurkan ratusan serangan roket menghantam kota tersebut. Presiden Jokowi juga berharap konflik Indonesia dengan Malaysia dapat diselesaikan dengan perang. Pasalnya selama ini telah menjadi contoh bagi dunia internasional dan penyelesaian konflik ini tentunya juga akan menjadi sorotan dunia internasional. Hal tersebut ditegaskan Jokowi dalam pidatonya kenegaraan yang menyikapi konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia di markas besar TNI. Menurutnya, semua yang dilakukan pemerintah selama ini untuk menyelesaikan konflik adalah cerminan dari perasaan rakyat yang tergugah atas masalah yang terjadi dengan tetangga itu. Sebagai kepala negara, saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Harapan untuk melaksanakan dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan itu juga dituturkan oleh sejumlah warga negara Indonesia di Malaysia. Lebih lanjut, Presiden juga menjelaskan bahwa permasalahan perbatasan dengan Malaysia yang sering terjadi menyebabkan konflik akan segera diselesaikan. Hal tersebut akan dilakukan sembari menjadi kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia serta hubungan baik dengan Malaysia. TNI juga mengerahkan apapun juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga kebinekaan. Demikian ditegaskan Panglima TNI kepada seluruh prajurit TNI Grup 1 Kopassus Serang, Banten Minggu. Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI akan selalu memegang teguh amanat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta selalu membela ideologi negara Pancasila dan sebagai bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Panglima TNI mengatakan bahwa Presiden RI sebagai Panglima tertinggi telah memberikan amanat pada TNI agar meneguhkan jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional, serta memerintahkan TNI menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan dan menjaga persatuan Indonesia. Panglima TNI juga menjelaskan bahwa Presiden RI telah memerintahkan agar TNI terus menjaga kebinekaan Tunggal Ikaan agar Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid, serta TNI harus terus berada dalam garda terdepan dalam mengelola dan menjaga kebinekaan Tunggal Ikaan. Jenderal TNI juga menekankan kepada seluruh prajurit TNI agar selalu bersama rakyat untuk tidak ragu dalam menegakkan persatuan NKRI. Panglima TNI juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan kepada masyarakat untuk selalu berpikir cerdas dalam rangka menjaga keutuhan berbangsa. Panglima TNI juga mengatakan bahwa TNI selalu siap dalam rangka mengantisipasi segala upaya dan kegiatan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan negara.